Siapa lagi tadi? Sudah betul. Larutan, ada zat terlarut, ada pelarut. Ciri dari larutan. Bagaimana? Zat terlarut dan pelarutnya tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dibedakan artinya homogen ya, itu salah satu kata kunci dari larutan. Jadi kalau kita definisikan, larutan itu adalah suatu campuran yang homogen. Jadi bisa dibedakan kan, ada campuran, ada larutan, ada koloid. Tiga-tiganya kan sama-sama campuran, tapi yang homogen ini adalah larutan. Ya, koloid juga mungkin homogen tapi ukurannya yang berbeda. Nah, di dalam larutan ini ada dua komponen, ada zat terlarut, ada pelarut ya. Definisinya secara umum zat terlarut ini yang jumlahnya lebih kecil, sedangkan pelarut yang jumlahnya lebih banyak. Tapi ada juga larutan yang jumlah zat terlarutnya lebih banyak dibandingkan dengan pelarut. Makanya secara umum definisinya seperti itu. Kalau secara umum artinya ada pengecualian ya. Contohnya larutan gula atau sirup, zat terlarutnya kan gulanya banyak sekali, sedangkan pelarutnya sedikit. Nah, di sini larutan yang kita bahas, apakah larutan itu selalu berwujud cair? Selalu? Atau ada gas, ada padat? Ya, Dava? Selalu berwujud cair atau bisa fasa yang lain? Menurut saya ini cair, soalnya kan dia antara ada pelarut dan pelarut gitu. Cair dalam berwujud lain itu kayak sulit dipahami, Bu. Oke. Yang lain ada pendapat lain? Selain Dava? Kalau perunggu, kemudian solder, itu larutan bukan? Larutan, Bu. Larutan ya. Kata kuncinya tadi, suatu campuran yang homogen, ada zat terlarutnya, ada pelarut. Jadi larutan juga bisa berwujud padat. Kalau gas bagaimana? Masih ingat mungkin di bab koloid waktu SMA, kita kan punya 3 fasa. Seandainya kita misalnya buat tabel seperti ini, matriks, ini padat, cair, gas, ini padat, cair, gas, ya. Nanti ada 3 kali 3 kan ya perkalian matriksnya. Koloid itu jenis koloid, medium pendispersi dengan zat terdispersinya. Kalau kita buat matriksnya itu kan ada 9. Tapi jenis koloid itu hanya ada 8. Yang gas dalam gas itu selalu berupa larutan. Itu bukan koloid. Makanya contohnya udara itu larutan. Nah, sekarang jadi pertama yang harus dipahami definisi larutan itu apa? Pokoknya campuran yang homogen terdiri dari zat terlarut dan pelarut. Wujudnya tidak harus selalu berupa cairan, tapi bisa juga padatan, seperti paduan logam, kemudian gas itu selalu berupa campuran, larutan. Nah, tapi fokus bahasan kita di bab ini itu adalah yang wujudnya cairan. Lebih khusus lagi, pelarut yang kita pelajari di sini adalah air. Ya, itu fokus bahasan di bab ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana proses pelarutan, kita harus lihat bagaimana kita harus bisa membayangkan kenapa suatu zat itu bisa larut di dalam air. Kita lihat dulu molekul airnya. Air itu terdiri dari satu atom oksigen yang terikat dengan 2 atom H. Kita sudah tahu di sini satu garis ini menunjukkan ada 2 buah elektron yang dipakai secara bersama di dalam ikatan kovalen. Ya, ini satu garis menunjukkan 2 elektron. Nah, kita juga tahu atom oksigen dengan hidrogen itu punya nilai keelektronegatifan yang berbeda. Di mana di sini atom oksigen menarik elektron lebih kuat dibandingkan dengan atom hidrogen. Akibatnya ada pemisahan muatan di antara yang seharusnya ini dipakai secara bersama-sama. Sekarang karena oksigen lebih menarik elektron, maka kita dapat di sini oksigen itu delta negatif, ada pemisahan muatan parsial negatif, sedangkan di hidrogen delta positif, ya cenderung lebih positif.
Dari sini kita kenal yang namanya nanti, oh ini ikatannya polar. Kenapa? Karena ada pemisahan muatan. Kalau ikatan nonpolar tidak ada pemisahan muatan. Contohnya kalau misalnya ini ikatan H dengan H. Kan sama-sama ini ditarik oleh kekuatan yang sama, ke elektronegatifan yang sama. Jadi tidak ada resultan momen dipol. Ya, kita kenal ada momen dipol, pemisahan muatan. Kalau momen dipolnya sama dengan 0, berarti tidak ada pemisahan muatan. Kalau sama dengan 0, berarti tidak ada pemisahan muatan. Kalau tidak sama dengan 0, berarti ada pemisahan muatan. Nah, dari sini kita lihat yang sebelah sini. Bentar. Yang sebelah sini pemisahan muatannya ke sini. Ya. Ini negatif, ini positif. Lalu yang di sebelah sini juga sama. Ya. Elektronnya lebih ditarik ke oksigen. Nah, resultan momen dipol di dalam suatu molekul itu merupakan penjumlahan vektor. Akibatnya ini kalau kita jumlahkan ada dua besaran yang ini. Yang kita jumlahkan dengan sudutnya, resultannya ini akan ke atas seperti ini. Ada pemisahan muatan ya. Jadi makanya kita sebut air itu molekul yang polar. Nah, sekarang bayangkan di dalam suatu gelas air itu banyak sekali molekul air ya. Katakanlah di sini kita gambarkan cukup 5. Bagaimana air itu bisa berkumpul di dalam suatu wadah? Karena air stabil diikat satu sama lain antar molekulnya melalui ikatan hidrogen. Apa yang dimaksud dengan ikatan hidrogen? Ikatan hidrogen ini nanti kita bahas di bab terakhir semester ini ya, jenis-jenis ikatan antar molekul. Jadi ikatan itu ada 2, ada intramolekul. Kalau intra ini di dalam molekulnya itu sendiri, itu di sini ikatan kovalen. Ada antar molekul, dari satu molekul dengan molekul yang lain, ada interaksi, itu yang disebut sebagai interaksi antar molekul atau gaya antar molekul. Jenisnya bergantung dari zat yang berinteraksi. Kalau di sini air molekul polar, ada 2 molekul air, katakanlah kita fokus pada 2 ini, maka gaya antar molekulnya adalah dipol-dipol. Kenapa dipol-dipol? Karena yang berinteraksi adalah molekul polar dengan polar. Tapi ada satu gaya dipol-dipol khusus yang disebut dengan ikatan hidrogen. Apa yang dimaksud dengan ikatan hidrogen? Ikatan yang dibentuk oleh atom H yang terikat dengan salah satu dari 3 atom yang elektronegatif, ada O, ada F, ada R, ini terikat dengan O ya. Nah, H dari molekul tersebut berikatan dengan atom yang elektronegatif yang 3 tadi, tapi berada pada molekul lain. Kebetulan ini atom oksigennya terikat dengan H lagi. Tapi yang namanya ikatan hidrogen ini boleh saja tidak FON-nya itu tidak harus selalu berinteraksi atau berikatan dengan H lagi. Yang penting salah satu H-nya itu terikat dengan 3 atom yang elektronegatif. Nah, ini yang disebut dengan ikatan hidrogen antar molekul. Ikatan ini cukup kuat sehingga menstabilkan molekul-molekul ini untuk berikatan. Jadi kalau kita perpanjang, di sini ada air, di sini ada air, di sini ada air, terus gitu. Stabil ada dalam suatu wadah. Ya, itu interaksi antar molekul yang menstabilkan molekul air berada bersama-sama satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita gunakan air tersebut sebagai pelarut? Nah, kita bisa lihat dari strukturnya. Berdasarkan strukturnya, air dapat memanfaatkan potensi ikatan hidrogen dan dipol. Dipol ini ciri dari molekul polar ya, untuk berinteraksi dengan zat tertentu. Contoh, ini kita sudah mempelajari di bab 1 ya, bahwa wujud dari padatan itu tidak seperti molekul, tapi dia mengisi titik-titik isi dari suatu sel satuan. Katakanlah ini sel satuan yang kita bahas adalah sel satuan berupa kubus. Ya, ini contoh kristal NaCl. Bagaimana proses pelarutan NaCl di dalam air? Ini molekul air, ini yang hijau Cl- ukurannya lebih besar dibandingkan yang abu atau yang ini ditulisnya ungu sih kalau gambar aslinya ya, kation lebih kecil.
Garam itu bisa larut ketika misalnya ini ada molekul air, jadi dimulai dari ujung-ujungnya dulu, di bagian permukaan terluar, berinteraksi, misalnya ini Cl- berinteraksi dengan yang positif, dikelilingi molekul air. Lama-kelamaan ini dari titik isinya ini lepas, kemudian mulai Na plusnya, pokoknya bagian terluarnya lepas, sampai akhirnya semuanya ion-ionnya dikelilingi oleh molekul air. Gaya apa yang menstabilkan ion-ion tersebut bisa terhidrasi atau dikelilingi molekul air lepas dari struktur kisi dalam sel satuannya? Di sini gayanya adalah gaya ion dipol. Kenapa disebut ion dipol? Karena yang berinteraksinya adalah ion-ion, di sini Na+, berinteraksi dengan, ini prinsipnya ikatan itu selalu positif ketemu negatif ya. Karena ini Na+, maka dikelilingi oleh yang bermuatan negatif. Jadi arahnya yang mengelilingi Na+ adalah atom oksigen dari molekul air. Yang berinteraksinya ini ion, ini molekul polar dipol. Jadi ini interaksinya ion dipol. Cl- negatif, orientasi molekul airnya ini dikelilingi oleh atom hidrogen yang bermuatan parsial positif. Jenis interaksi yang menstabilkan. Jadi awalnya kita misalnya larutkan padatan garam warna putih ya, kita masukkan ke air, asalnya kita bisa melihat, oh padatan putih, air bening. Ketika kita larutkan, hilang putihnya. Kenapa? Karena itu, bayangkan kita bisa melihat setiap ion-ion di dalam kristal padatan itu dikelilingi, diambil oleh molekul air, sehingga ion-ionnya terhidrasi seperti ini. Gaya yang menstabilkannya adalah ion dipol. Jadi meskipun kita belum membahas gaya antar molekul, sampai di sini kalian sudah tahu ya, ada dua jenis gaya antar molekul yang dipelajari di sini. Gaya ikatan hidrogen, ini merupakan dipol-dipol khusus karena interaksinya polar dengan polar, dan ini ada atom H yang terikat dengan atom yang sangat elektronegatif, FON, berikatan dengan atom yang sangat elektronegatif juga. Yang kedua ada interaksi ion dipol. Itu gaya yang menstabilkan. Kenapa? Suatu zat itu bisa terlarut di dalam pelarut air. Sekarang untuk melihat komposisi ya, menerangkan komposisi larutan, kita gunakan istilah konsentrasi. Konsentrasi di sini didefinisikan sebagai rasio zat terlarut dan pelarut dalam larutan. Bisa dinyatakan dalam gram zat terlarut per gram pelarut atau gram zat terlarut per gram larutan. Tapi yang paling umum di sini kita nyatakan dalam persen konsentrasi. Jadi berapa gram zat terlarutnya dibagi 100 gram larutan. Jadi dalam 100 gram larutan ada berapa zatnya dikali dengan 100%. Ini yang umum sekali kita temukan. Kita coba latihan dulu. Konsentrasi gula darah ya, glukosa biasanya di kisaran 90 mg per desiliter. 90 mg per desiliter. Berapakah persen konsentrasi massa glukosa dalam darah dengan asumsi kerapatan darahnya sebesar 1,06 gram per mili? Ya. Desiliter ke mili berapa? Ini ada perbedaan ini, konversi ya, harus hafal. Ini beda satuan. Terserah mau mengubah miligram desiliternya ke gram per mili atau gram per milinya ke miligram per desiliter. Kalau ini misalnya kita ubah ke gram, 10 min 3 ya. Desiliter ke mililiter berapa? Ada ingat? 100 ya? 100 mililiter. Nah, jadi informasinya supaya ini setara, kita punya konsentrasinya itu dinyatakan dalam 90 kali jumlahnya lah, jumlah glukosa dalam darah itu normalnya 90 kali 10 pangkat min 3 gram per 100 mili. Sekarang kalau kerapatan darahnya 1,06 gram per mili, kita bisa nyatakan ini dalam persen. Zat terlarutnya itu glukosa, yang ini 90 kali 10 pangkat min 3 gram per mili
per 100 mol. Lalu gram per mili di bawah ya. 1 per 1,06 gram per mili. Kali 100%. Ini coret. Berapa jawabannya? Yang mana? Yang C, Bu, kayaknya, Bu. Yang mana? Cacing, Bu. Yang lain? Sama? Yang D, Bu. Yang D, Bu. Yang D ya? Yang D. Oke. Udah ketemu yang jawabnya C? Lebih teliti lagi, coba. Ya, ini kita di sini hanya mengkonversi konsentrasi ya dari satu satuan ke satuan yang lain. Awalnya satuannya ini massa, berat per volume. Kita ingin mengubah ke persen massa. Massanya massa zat per larut per 100 gram larutan kali 100%. Jelas ya ini? Jawabannya yang D. Coba lagi. Berapa konsentrasi dalam persen berat W per W untuk larutan yang mengandung 23 gram NaCl dalam 556 gram larutan? Tinggal diapakan ini? Langsung ya. 23 per berapa gram larutan kali 100%. Jawabannya yang mana? Yang E. E, Bu. Iya. Sama yang lainnya ya. 4,14. Oke. Ini yang pertama untuk melihat komposisi zat terlarut dengan larutannya. Komposisi larutan lah ya. Ini dinyatakan zat terlarut per 100 gram larutan. Oke. Nah, sekarang masuk ke konsep kelarutan. Kalian sering melihat ini. Misalnya, katakanlah kita coba cari ya NaCl di Google, nanti biasanya muncul yang pertama itu Wikipedia, ya di bagian kanan ada data kelarutan. Kelarutan misalnya pada 0 derajat Celcius, ini nilainya 35,7. Apa sih makna dari kelarutan? Sini tidak dituliskan. Oh ini nih. Kelarutan ini kalau di sini dinyatakan banyaknya gram zat terlarut pada kondisi jenuh dalam 100 gram pelarut pada temperatur tertentu. Ada kata-katanya ini, kondisi jenuh. Kalau kita coba terjemahkan dengan kata-kata lain, angka-angka pada kelarutan itu menunjukkan jumlah maksimum zat yang masih dapat larut di dalam sejumlah tertentu pelarut, biasanya dinyatakan dalam 100 gram. Dan ada keterangan pada temperatur tertentu. Kenapa? Karena kelarutan itu akan berubah dengan berubahnya temperatur. Gambarannya ya kalau misalnya kita larutkan gula dengan air dingin dan air panas, pasti lebih mudah larut dengan air panas. Kenapa? Karena nilai kelarutannya berbeda. Ya, lebih mudah larut di dalam pelarut panas dibandingkan dalam pelarut dingin. Jadi selalu ya kalau kita punya angka kelarutan itu harus ada definisinya, harus ada keterangannya pada temperatur berapa. Karena perbedaan temperatur itu kita juga bisa melakukan pemisahan berdasarkan kelarutan. Kenapa? Karena pada temperatur yang berbeda nilai kelarutannya berbeda. Kita dengan memainkan temperaturnya kita bisa memisahkan. Seandainya kita punya dua campuran garam, katakanlah NaCl dengan KCl, tidak sengaja tercampur, ya. Kita ingin memisahkan Na plus dan K plusnya. Bagaimana caranya? Yang paling mudah adalah kita harus buat salah satunya mengendap, salah satunya tetap larut. NaCl dan KCl misalnya punya atau zat lainnya ya, asal punya nilai kelarutan yang berbeda,
Yang kelarutannya rendah itu akan mulai mengendap lebih dulu. Ya, kita tinggal mainkan temperaturnya. Awalnya kita larutkan dua-duanya dengan temperatur yang cukup tinggi, misalnya sampai membuat keduanya itu larut. Lalu kita turunkan. Nah, mana yang dari data kelarutan itu penting, makanya untuk tahu, oh pada temperatur berapa kelarutannya itu sekian. Nanti salah satunya mengendap, itu kita pisahkan. Yang satunya lagi berarti masih larut. Untuk lebih jelasnya nantilah saya coba ambil contoh bagaimana cara memisahkan campuran garam yang memiliki kelarutan yang berbeda berdasarkan nilai kelarutannya. Ya, jadi sekarang intinya harus paham dulu apa makna dari ini. Contohnya NaCl 35,7. Artinya pada 0 derajat Celcius di dalam 100 gram air yang masih dapat larut itu sampai 35,7. Kalau saya campur 50 gram, apa yang terjadi? 50 gram dengan 100 air. Mengendap. Berapa yang mengendapnya? 14,3. Kalau 14,3 ya, jadi 35,7-nya masih larut, selisihnya 14,3 itu yang akan mengendap. Jadi bisa dipahami ya makna dari kondisi jenuh. Kondisi jenuh itu jumlah maksimum yang masih dapat larut. Artinya sudah ada pada kondisi itu ada kesetimbangan antara kondisi terlarut dan mengendap, tapi kita belum melihat ada endapan. Kalau kita tambahkan sedikit saja, maka itu akan memancing terbentuknya pengendapan. Jadi dari pengertian itu kita sekarang bisa membagi larutan berdasarkan konsentrasi zat terlarutnya. Kalau misalnya kita campurkan, kita masih pakai NaCl, saya punya 25 gram, dilarutkan dengan 100 gram air. Larutan apa yang akan kita peroleh? Larutan tidak jenuh. Kenapa? Karena zat terlarutnya di bawah konsentrasi jenuh. Jadi semuanya pasti akan larut kalau kita campurkan 25 gram. Yang kelarutannya itu 35,7 gram per 100 gram air. Kalau larutan jenuh, bagaimana membuatnya? Kita campurkan 35,7 gram NaCl dalam 100 gram air. Yang akan kita peroleh adalah larutan jenuh yang menunjukkan jumlah maksimum zat yang masih dapat larut. Kalau saya tambahkan saja 35,8, 0,1-nya itu yang akan mengendap. Ya. Yang ketiga, larutan super jenuh. Bila tambahan zat terlarut sedikit di atas kondisi jenuh, belum mengendapkan zat terlarut. Ini biasanya terjadi kalau katakanlah kita punya larutan jenuh ya pada temperatur 0 derajat Celcius, kita turunkan sedikit misalnya sampai minus 1. Kondisinya kan dia lebih besar ya zat terlarutnya, tapi masih belum terbentuk endapan pada kondisi tertentu. Tapi itu ketika kita turunkan lagi atau kita ganggu dengan cara menambahkan endapan, akan dengan mudah membentuk endapan. Jadi larutan super jenuh ini tidak stabil. Atau misalnya kita campurkan 38 atau 40 gram NaCl, tapi kita panaskan di atas 0 derajat Celcius. Kita akan peroleh larutannya masih belum mengendap. Ya. Kemudian kita turunkan temperaturnya hingga mendekati 0 derajat Celcius lah. Larutannya belum ada endapan, masih larut. Itu larutan super jenuh. Tapi kalau kita ganggu sedikit saja, apakah dengan menurunkan larutan atau langsung kita tambahkan istilahnya bibit kristal, ini kalau larutan super jenuh akan dengan mudah untuk membuat atau merangsang pengendapan semuanya, sisanya. Ya. Ini yang disebut sebagai larutan super jenuh. Mengandung zat terlarut melebihi konsentrasi jenuhnya pada temperatur tertentu. Ini tidak stabil, jadi hanya ada pada kondisi tertentu. Dibuatnya dengan cara mendinginkan larutan jenuh. Larutan super jenuh tidak stabil, mudah mengkristal ketika bibit kristal ditambahkan. Ya. Oke, itu tentang larutan, ya, apa definisi larutan, bagaimana menyatakan konsentrasinya.
dan definisi kelarutan dan serta pembagian larutan berdasarkan nilai kelarutannya. Yang kedua, kita masuk ke sifat elektronik dan elektrolit dan reaksi ionik. Bagaimana cara mengidentifikasi zat terlarut dari sifat elektrolitnya? Ini zat terlarut berupa molekul yang tidak terdisosiasi, contohnya gula. Ini sifatnya non-elektrolit. Sedangkan zat terlarut berupa garam yang mudah terdisosiasi menjadi ion-ionnya, ini akan menghasilkan larutan elektrolit. Kita bisa melakukan uji nyala untuk mengetahui ada tidak ion-ion di dalam larutan. Contoh yang gambar sebelah kiri, ini larutan tembaga sulfat. Ketika kita coba uji nyala, lampunya menyala. Oh, artinya di sana ada ion-ion. Kita bisa menyimpulkan, oh tembaga sulfat larut dalam air, ini menghasilkan Cu2+ dan SO4 2-, ada ion-ion, sehingga ini sifatnya larutan CuSO4 itu konduktor listrik yang kuat, atau kita golongkan sebagai elektrolit kuat. Sedangkan gula, ini bukan elektrolit ya, karena di sini tidak ada ion-ion. Molekul gula, glukosa, ini tidak terion. Jadi pengamatannya kita bisa lihat, oh lampunya tidak menyala. Artinya tidak ada ion-ion yang bergerak bebas. Oleh karena itu, gula ini kita kategorikan sebagai non-elektrolit. Ya. Bagaimana sifat elektrolit larutan? Kemampuan menghantarkan listrik atau sifat konduktornya ini bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi sukar mudahnya senyawa ion terdisosiasi. Jadi definisinya, elektrolit kuat itu yang mudah terdisosiasi dalam air, atau dengan kata lain mudah larut, maka dia akan punya konduktor ya, sifat konduktor lebih kuat, atau kita sebut elektrolit kuat. Kalau elektrolit lemah, ini yang sedikit terdisosiasi atau yang sukar larut. Ya. Contohnya apa? Kita bisa klasifikasikan sini. Elektrolit kuat itu contohnya adalah yang pertama garam-garam yang mudah larut, ya garam-garam dari golongan 1, kemudian garam-garam dari amonium, lalu bisa juga berupa asam kuat dan basa kuat. Itu contoh elektrolit kuat. Kalau elektrolit lemah, ini yang terdisosiasi tapi tidak sempurna. Contohnya adalah asam dan basa lemah. Itu terdisosiasinya kan sebagian. Lalu kalau dari garam, ini garam yang sukar larut. Sukar larut itu bukan berarti dia tidak larut sama sekali, tapi hanya sedikit. Masih ingat ya di keseimbangan kelarutan, AgCl terurai menjadi Ag+ dan Cl-. Tapi sedikit sekali yang terurainya, yang terdisosiasinya. Tapi meskipun sedikit tetap ada, makanya disebut sebagai elektrolit lemah. Kalau non-elektrolit ini yang sama sekali tidak mengion. Contohnya glukosa, metanol, etanol ya. Ini contoh senyawa non-elektrolit. Ya. Ini gambaran secara molekulnya. Kalau kita lihat, oh lampunya menyala, ini pasti konduktor yang kuat, elektrolit kuat. Lampunya menyala tapi kurang kuat, ini elektrolit lemah, konduktor lemah, ini non-elektrolit. Atau semakin lemah cahayanya, semakin redup, kita bisa menyimpulkan, oh kekuatan ionnya semakin kecil. Nah ini contohnya apa? Gambaran molekulnya di sini misalnya ada HCl. HCl kan kita tahu itu asam kuat. Asam kuat itu terdisosiasi sempurna di dalam air. HCl menjadi H+ dan Cl-. H+-nya berinteraksi dengan air menjadi H3O+. Kita tidak di sini di dalam elektrolit kuat tidak menemukan lagi berupa molekulnya. Tidak ada molekul HCl. Semuanya ini Cl- yang berwarna hijau, lalu yang berwarna merah ini H3O+. Ini jelas elektrolit kuat karena semuanya dalam bentuk ion-ion. Lalu yang C, ini contohnya amonia. Amonia di dalam air ini akan menghasilkan NH4+ dan OH-. Tapi itu kan basa lemah. Secara umum jumlah yang paling banyak adalah molekulnya itu sendiri, amonia. Nah, karena ini sedikit sekali ya, ion-ionnya hanya ada di sini digambarkan 2 NH4+, 2 OH-, sisanya masih dalam bentuk molekul NH3. Makanya pengamatannya ini redup, ya, elektrolit lemah. Yang B juga ini sama,
ini contohnya asam asetat ya. Asam asetat ini asam lemah. Di dalam air terion sih terion, tapi sedikit ya, menjadi H3O+ dan ion asetat. Secara umum yang paling banyak ini adalah dalam bentuk molekul asetatnya. Karena hanya ada 4 ion yang bergerak bebas, maka nyalanya juga redup. Ini salah satu cara untuk menguji kekuatan ion. Nah, bagaimana kalau senyawa ion? Tadi sebetulnya sudah kita bahas ya, disosiasi senyawa ion. Kenapa ion-ion Na+ dan Cl- ini bisa terlepas dari kisi kristalnya? Caranya ya karena ada ikatan, ada gaya antar molekul yang menstabilkan antara molekul pelarut dengan ion-ion tersebut. Jadi ditarik keluar dari kisi kristal, kemudian di dalam larutan ini dikelilingi oleh molekul air. Nah, cara untuk menyatakan disosiasi senyawa ion adalah dengan menuliskan persamaan disosiasinya. Ciri kalau itu larutan elektrolit kuat, tanda panahnya ini satu arah. NaCl kita tahu larut dalam air. Jadi kalau awalnya kita punya padatan NaCl, ini tidak dituliskan ya airnya, biasanya disimpan di atas tanah panah, misalnya diberikan air, berubah fasanya. Ya artinya kalau berubah menjadi aqueous, aki, artinya di sini ion-ionnya sudah dikelilingi oleh molekul air. Jadi simbol aki ini atau aqueous menyatakan bahwa ion mengalami hidrasi. Hidrasi ini dikelilingi oleh molekul air ketika terdisosiasi. Ya. Jadi NaCl menghasilkan 2 ion. Satu ion Na+, satu ion Cl- yang masing-masing dikelilingi oleh molekul air. Nah, dari sini mulai kita harus bisa menuliskan persamaan reaksi. Yang pertama, ini untuk reaksi ionik. Ya. Ketika larutan ionik dicampurkan, ada kemungkinan pertukaran pasangan ion. Jadi nanti akan ada garam-garam ionik, misalnya kita campurkan, kemudian karena larut misalnya akan terjadi pertukaran pasangan ion, nanti akan menghasilkan senyawa baru. Ya. Kalau misalnya tadi sudah dibahas, ciri dari terjadinya reaksi kimia apa? Tadi yang pertama terbentuk endapan. Contohnya kita punya timbal nitrat, timbal 2 nitrat, ini larut ya. Cirinya ini dituliskan dengan fasa aqueous. Kita campurkan dengan kalium iodida, ini juga larut. Hasilnya ini kita bisa prediksikan produk dengan cara mempertukarkan pasangan ionnya. Pb kationnya sekarang dengan I-, jadi PbI2. Lalu K+ dengan nitrat, jadi KNO3. Setarakan. Lalu di bab ini sekarang kalian harus bisa memperkirakan fasanya. Setelah ini ada aturan kelarutannya. PbI2 itu senyawa yang kurang larut. Nah, karena ini nanti dalam praktikum misalnya kita melihat terbentuk endapan, berarti reaksi terjadi. Yang kedua, ciri dari reaksi terjadi ini contohnya reaksi asam basa ya, ada penetralan. Ini asam bereaksi dengan basa membentuk garam kemudian air. Yang ketiga, terbentuk elektrolit lemah dari nah ini asam basa biasanya kita lihat dari perubahan warna juga ya, bisa jadi salah satu bagaimana cara kita menentukan apakah terjadi reaksi atau tidak, kita tambahkan indikator gitu. Terbentuk elektrolit lemah dari reaktan yang bersifat elektrolit kuat, berarti kita harus tahu kategori elektrolit kuat, elektrolit lemah. Ini contoh reaksi asam basa juga ya, karena di sini ada sebentar. Ini pertukaran ion. Di sini ada 2 asam nih, ada HCl, ada HF. HCl kita tahu asam kuat, HF itu asam lemah. Dari sini juga kita bisa menyimpulkan reaksi asam basa itu selalu mengarah pada pembentukan asam yang lebih lemah. Karena definisinya kalau asam yang lemah itu atau elektrolit lemah itu yang sulit terdisosiasi. Artinya dia cenderung suka dalam bentuk molekulnya. Kalau misalnya dibalik, mungkin nggak reaksinya ke kiri.
Yang di kiri ini kuat elektrolitnya. Artinya ketika kita tuliskan reaksinya ke kiri, karena ini elektrolit kuat, dia pasti akan jalan lagi ke kanan. Jadi bolak-balik percuma. Jadi reaksi itu terjadi kalau asam basa selalu mengarah pada pembentukan asam basa yang lebih lemah, atau kalau ditinjau dari sifat elektrolitnya, selalu mengarah pada pembentukan elektrolit yang lebih lemah. Ya, nanti mungkin ada contoh pertanyaan. Di antara persamaan reaksi berikut, mana persamaan reaksi yang dinyatakan dengan arah yang benar ke kanan, ke pembentukan produk? Kalian harus lihat, harus bandingkan. Bisa dilihat dari kekuatan elektrolitnya atau dilihat dari sifat asam basanya. Mana yang lebih lemah? Kalau misalnya reaksinya dinyatakan, pada umumnya kan reaksi dinyatakan di sebelah kiri tanda panah itu reaktan, di sebelah kanan tanda panah itu produk. Mana yang dinyatakan dengan arah yang benar? Harusnya produk itu memiliki kekuatan elektrolit yang lebih lemah atau sifat asam basa yang lebih lemah. Nanti kita lihat contoh soalnya ya, supaya lebih paham. Lalu yang keempat, ciri terbentuknya reaksi ini terbentuk gas. Tadi sudah disebut ya. Contohnya kita reaksikan HCl dengan natrium bikarbonat. Ini menghasilkan NaCl dan H2CO3. Nah, ada zat-zat yang nanti di metatesis ya, yang sebetulnya tidak stabil. Ini tidak kita temukan di dalam larutan. Ini akan langsung terurai menjadi H2O dan CO2. Jadi kalau diminta menuliskan persamaan reaksi, ketika kita menemukan ini, H2CO3 langsung diuraikan menjadi H2O dan CO2. Ya, tuh. Nah, modalnya ini untuk bisa menuliskan persamaan reaksi yang setara beserta fasanya. Ini mungkin agak sedikit hafalan, saya nggak tahu. Di rasa ingat saya dulu SMA ini sudah dipelajari. Sekarang kita review kembali ya. Untuk menghafalnya di sini kita bagi menjadi dua. Garam-garam yang larut dan garam-garam yang sukar larut. Sekarang aturan garam yang larut dalam air dulu. Ya, ini tabel ini atau aturan ini berasal dari hasil eksperimen garam-garam yang dilarutkan pada 100 gram air pada temperatur 25 derajat Celcius. Yang pertama yang harus diingat, semua senyawa yang mengandung logam alkali atau golongan 1 atau 1A ini pasti larut dalam air. Jadi kalau kalian menemukan NaCl, Na2CO3, KCl, K2SO4, pokoknya ada kationnya dari golongan 1, maka fasanya itu pasti aqueous. Itu ya hafalan pertama. Yang kedua, semua garam yang mengandung amonium, nitrat, perklorat, klorat, dan asetat itu larut dalam air. Mau anionnya apapun itu. Ini mungkin sedikit hafalan, tapi kalau sering kalian pelajari, kalian ulang-ulang pasti akan hafal dengan sendirinya. Ya, amonium, nitrat, perklorat, klorat, asetat. Pasangannya anion apapun itu nanti fasanya kalian tulis aqueous. Yang ketiga, semua halida, di sini halida yang maksud Cl-, bromida, iodida, ya, Cl-, Br-, I-, larut dalam air. Tapi ada pengecualiannya, 3 kationnya. Ag+, Pb2+, dan Hg2+. Jadi kalau ditanya Hg2Cl2 larut atau tidak? Hg2Cl2 tidak larut. Tidak, Ya. tidak. Kalau HgCl2 Larut. larut. Karena yang tidak larut raksanya raksa yang plus, raksa yang biloxnya 1 ya. Jadi PbBr2 tidak larut, AgI tidak larut ya. Itu hafalan yang ketiga. Yang keempat, semua sulfat ya yang mengandung SO4 2- itu larut kecuali beberapa buku sih ada yang menyebutkan kecuali 3 ini. Tapi karena panduan kita ini supaya sama, pakai Brady ya, hanya 2 dari salah satu dari 3 ion kation di nomor 3, yaitu Pb2+ dan Hg2+. Artinya
Kalau kita menemukan Ag2SO4 ini masih larut ya kalau berdasarkan kalau kita ambil ini dari textbook Brady ya. Di textbook yang lain menyebutkan 3 kation ini ketika dipasangkan dengan sulfat itu tidak larut. Tapi karena kita panduannya supaya sama seragam, hanya PbSO4, Hg2SO4 ini yang tidak larut. Ya. Tambahannya lagi, golongan 2 yang bawah, Ba2+, Ca2+, Sr2+. Ya, ini mungkin agak hafalan ya, tapi kalau kalian sering baca, sering latihan, ini akan mudah untuk dihafalnya. Ini hafalan pertama. Yang kedua, garam atau senyawa yang sukar larut dalam air. Ini ada hubungannya sebetulnya dengan tadi ion-ionnya. Yang pertama, kalau kalian menemukan senyawa hidroksida, misalnya logam hidroksida ya yang mengandung OH- dan oksida, semua logam oksida yang mengandung O2-, menghafalnya ini semuanya tidak larut kecuali kalau kationnya itu golongan 1. Ini tidak bertentangan dengan aturan tadi yang nomor 1. Semua yang mengandung golongan 1 pasti larut. Atau tambahannya lagi, dan 3 ion ini mirip ya, ion yang tadi nomor 4. Semua sulfat larut kecuali yang mengandung CaSO4, SrSO4, BaSO4, kemudian PbSO4, Hg2SO4. Itu tidak larut. Ya. Nah, ini berarti CaOH2 kali larut tidak? Larut, Bu. Larut ya. Karena semua hidroksida, semua oksida tidak larut kecuali ini. BaOH2 kali larut, SrOH2 kali larut, BaO, SrO, CaO itu larut. Ya. Yang terakhir, semua garam yang mengandung fosfat, pokoknya ion-ion yang tadi tidak disebutkan. Tadi kan kita sudah ada amonium, nitrat, perklorat, asetat, kemudian sulfat. Nah, ini fosfat, karbonat, sulfit, dan sulfida tidak larut dalam air, kecuali golongan 1 dan amonium. Itu saja yang harus dihafal. Sudah cukup nempel hafalannya? Kita coba nanti di sini. Ya. Contoh reaksi pengendapan. Betul ya, ini timbal nitrat. Ini kalau kita lihat langsung ini berupa larutan bening. Semua nitrat larut, mengandung anion nitrat. Semua iodida larut kecuali Ag+, Pb2+, Hg2+. Ya, makanya Ki larut. Atau kalau kita pakai yang aturan pertama, semua yang mengandung logam alkali larut. Jadi awalnya kita campurkan misalnya Ki dengan timbal nitrat. Ini larutan. Kalau lihat skala molekulnya, ini Pb2+ kation yang lebih kecil, nitrat yang lebih besar. Artinya, ini karena larut, di dalam larutan itu dikelilingi oleh molekul air, jadi terbebas saja. Tapi di sini tidak digambarkan ya molekul airnya. Tapi ini sudah terhidrasi, aqueous. Begitu juga dengan Ki. K+ yang lebih kecil, I-nya yang lebih besar. Jadi awalnya di dalam labu Erlenmeyer ini semua ion-ion itu bergerak bebas. Ketika dicampurkan, ciri dari terjadinya reaksi ini ada perubahan warna, ada terbentuk endapan. Kenapa bisa terbentuk endapan? Salah satu caranya kita coba pertukarkan pasangan ion untuk memperkirakan produknya. K+ dengan NO3- menjadi KNO3, tapi kan KNO3 ini berdasarkan aturan tadi yang larut, yang pertama semua yang mengandung kalium ya atau nitrat itu larut. Jadi tetap yang berwarna biru dan berwarna pink ini tetap bebas di dalam larutan. Sedangkan Pb2+ ketemu I- menjadi PbI2, ini membentuk struktur padatan. Sudah terbiasa ya melihat struktur padatan seperti ini. Selang-seling dalam suatu sel satuan, misalnya ini berbentuk kubus. Nah, karena ini membentuk padatan, maka kita akan lihat pengamatannya adalah terbentuk endapan, misalnya yang berwarna kuning. Itu endapan PbI2. Ya, ini kalau secara molekul kita coba bayangkan apa yang terjadi. Nah, dari hasil eksperimen tersebut, dari pengamatan, kita harus bisa mengubah
atau menulisnya dalam bentuk persamaan. Ada 3 persamaan yang harus kalian kuasai. Ya. Di sini, jadi ada 3 cara untuk menjelaskan pembentukan endapan. Yang pertama, ada yang disebut sebagai persamaan molekul. Jadi, di sini dalam persamaan molekul, rumus untuk reaktan dan produk ditulis lengkap. Misalnya tadi, timbal nitrat direaksikan dengan kalium iodida menghasilkan PbI2 dan KNO3. Nah, untuk melengkapi fasa, ini tadi aturan kelarutan nomor berapa? Nomor 2, nomor 3? Nomor 3 ya. Semua iodida larut kecuali AgI, PbI2, dan Hg2I2. Nah, ini PbI2 masuk ke dalam pengecualian. Maka sekarang sudah mulai terbiasa menuliskan, sudah tahu. Oh, PbI2 solid, bukan aquos. Ini mengandung logam alkali, mengandung nitrat, ini larut. Ini persamaan molekul. Kita harus bisa, harus paham, harus tahu fasanya apa, elektrolit kuat atau lemahkah, untuk menulis persamaan ion. Persamaan yang kedua, persamaan ion. Semua senyawa ion terlarut ditulis sebagai komponen ionnya. Kalau senyawa ionnya sukar larut, tetap sebagai solidnya, tidak diuraikan menjadi ion-ionnya. Atau kalau elektrolitnya ini lemahnya misalnya berupa asam basa, misalnya NH3, asam asetat, tidak kita ionkan karena itu elektrolit lemah, tidak terion sempurna. Itu bekal untuk menulis persamaan ion dan persamaan ion bersih, harus tahu mana elektrolit kuat, mana elektrolit lemah. Contoh elektrolit kuat adalah senyawa yang larut dalam air, asam basa kuat. Contoh elektrolit lemah, senyawa yang kurang larut dalam air, yang solid, dan asam basa lemah. Jadi kalau elektrolit lemah, tidak kita uraikan ion-ionnya. Dari sini, setelah kita ionkan, Pb nitrat kan aquos. Kita pecah. Dalam 1 Pb nitrat, ada 1 Pb2+, ada 2 NO3-. Ini ada 2 Ki, berarti K-nya ada 2 K+, ada 2 I-. PbI2-nya tetap, KNO3-nya 2 K+, 2 NO3-. Di sini di kanan dan kiri ada yang sama. Kalau kita amati di sini, awalnya pink dan biru bergerak bebas, setelah reaksi tetap bergerak bebas. Artinya dia tidak ikut sebetulnya di dalam reaksi. Tidak berperan dalam reaksi. Dia masih awal dan akhir tetap sama. Nah, ion-ion seperti ini yang kita sebut sebagai spektator ion. Ya, jadi ion yang tidak terlibat dalam reaksi. Contoh yang termasuk spektator ion di sini adalah K+ dan NO3-. Kalau kita coret, nah hasilnya itu yang kita sebut sebagai persamaan ion bersih. Jadi persamaan yang mengeliminasi spektator atau hanya menekankan pada ion-ion yang terlibat dalam reaksi saja. Jadi inti dari ketika kita mencampurkan timbal 2 nitrat dengan kalium iodida, yang terjadi sebetulnya hanya ini. Pb2+ bertemu dengan 2 ion menghasilkan endapan PbI2. Jelas ya? Jadi harus menguasai bagaimana menuliskan persamaan reaksi ionik dalam 3 cara. Dalam bentuk molekulnya, dalam bentuk ionnya, dalam bentuk ion bersih atau net ionic equation kalau di Inggris kan. Nah, modalnya apa untuk bisa menuliskan? Kalau persamaan molekul bisa lah semuanya, kecuali mungkin fasanya ini bisa saja lupa. Kalau ion dan ion bersih, harus tahu kategorinya elektrolit kuat atau lemah. Yang kuat baru boleh kita uraikan menjadi ion-ionnya, yang lemah tidak boleh. Ya, kita coba nih tes hafalannya, meskipun baru dilihat tadi ya. Gunakan aturan kelarutan untuk menentukan senyawa mana yang larut. Kalsium nitrat, larut tidak? Larut. 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 Patokannya apa yang paling mudah menghafalnya? NO3. Semua nitrat. Ya. Semua nitrat larut. Semua nitrat larut. Ini juga sama berarti ya. Perak nitrat larut karena mengandung nitrat. Besi 2 klorida, larut tidak larut? Larut. Larut. Aturan yang mana yang menjelaskan dia larut? Yang ketiga. Semua halida. Semua klorida ya larut kecuali Ag+, Pb2+, dan Hg2+. Barium sulfat larut tidak larut?
Enggak larut. Tidak larut. Aturan nomor 4 ya. Semua sulfat larut kecuali yang mengandung Pb2+, Hg22+, Ca2+, Ba2+, Sr2+. Jadi barium sulfat tidak larut. Nikel 2 hidroksida, nikel hidroksida. Tidak, Bu. Tidak larut. Tidak larut. Semua hidroksida tidak larut kecuali yang mengandung golongan 1A, kemudian yang 3 ya. Ba2+, Ca2+, Sr2+. Bisa ya? Satu lagi. Gunakan aturan kelarutan menentukan senyawa mana yang larut dalam air. Tembaga karbonat. Tidak. Tidak larut, Bu. Tidak larut. Ya. Semua karbonat tidak larut kecuali yang mengandung golongan 1 dan amonium ya. HgBr2 Larut, Bu. larut. Karena yang tidak larut adalah yang nomor 3, Hg2Br2. Timbal asetat. Larut. Larut. Larut, Bu. Semua yang mengandung asetat. Timbal iodida. Tidak. Tidak larut. Sudah bisa ya? Jadi nanti menentukan fasanya solid atau aqueous. Nah, dengan bermodalkan ini kita bisa menuliskan apakah terbentuk reaksi, tadi cirinya kalau terbentuk endapan, terbentuk elektrolit yang lemah. Kalau kita tukarkan pasangan ionnya. Apa rumus endapan yang terbentuk ketika larutan barium klorida BaCl2? Sekarang sudah bisa menulis ya fasanya. Dicampurkan dengan kalium kromat K2CrO4. Nah, semua golongan alkali larut. Hasilnya jadi apa? BaCrO4 ditambah 2KCl ya. Ini larut, semua mengandung kalium. Ini endapan ya. Ion-ion lain yang tidak disebutkan itu kita masukkan ke yang nomor 2 yang terakhir ya. Semua karbonat, sulfit, sulfida, ini kromat tidak larut kecuali yang mengandung golongan 1 dan amonium. Jadi jawabannya yang A ya. Sudah mulai terlihat aplikasi ya dari hafalan tadi ya. Untuk menentukan fasa, untuk menentukan dalam persamaan reaksi. Ion manakah yang akan menjadi spektator pada campuran ion berikut? Bu. Bu. Ya. E. K plus dan NO3. Ini hasilnya akan jadi apa kalau kita punya campuran ini? Jadi BaSO4 ini solid ya. Ditambah K plus dan NO3-. Jadi ini yang disebut sebagai spektator ion yang tidak ikut di dalam reaksi. Inti dari reaksi ini kalau kita campurkan Ba2 plus dengan SO4 2- jadi BaSO4. Ya. Perak bromida sukar larut dalam air. Apa arti konsentrasi Ag+ dan Br- dalam larutan jenuh? Ini mengulas sedikit. Tadi definisinya larutan jenuh itu apa? Yang konsentrasi Ag+ dan Br-nya itu maksimum ya. Artinya jumlah Ag+ dan jumlah Br- ini sudah maksimum yang dapat larutnya. Ya. Inti dari larutan jenuh ini jumlah maksimum yang dapat larut di dalam sejumlah pelarut tertentu. Jelaskan mengapa endapan AgBr terbentuk jika larutan garam AgNO3 dan NaBr dicampur. Ini kan kalau kita kombinasikan, pertukarkan pasangan ionnya, hasilnya jadi AgBr ditambah NaNO3. Ini aqueous, ini solid kan ya, sukar larut dalam air. Kenapa? Karena di sini jumlah Ag+ dan Br-nya kalau misalnya kita hitung itu sudah melebihi jumlah Ag+ dan jumlah Br-nya sudah melebihi jumlah maksimum. Jumlah maksimum yang masih dapat larut. Yang dapat larut. Contohnya tadi, kalau misalnya kita punya 50 gram NaCl,
kelarutannya 37,4. Kenapa kalau misalnya NaCl-nya kita peroleh dari KCl atau pokoknya dari garam-garam yang mengandung Na+ dan Cl-, hasilnya menjadi NaCl. Harusnya kan NaCl mudah larut ya, tapi kalau misalnya pada kondisi tertentu jumlahnya itu berlebih, akan terbentuk endapan. Kenapa? Karena memang melebihi jumlah maksimum yang dapat larut. Ini hanya soal konsep ya, mengingatkan kembali apa definisi larutan jenuh dan kenapa bisa sampai terbentuk endapan kalau sudah lewat jenuh. Karena konsentrasinya sudah melebihi konsentrasi maksimum. Selanjutnya, soda pencuci mengandung natrium karbonat dekahidrat. Jelaskan dengan menggunakan persamaan reaksi bagaimana zat ini dapat menghilangkan ion Ca2+ dari air sadah. Kenapa? Terbentuk Natrium CaCO3. karbonat larut kan ya? Artinya kalau larut sebetulnya di sini yang pentingnya adalah karbonatnya. Ini yang kita peroleh dari soda larut dalam air ketika bertemu Ca2+ dari air sadah, ini akan membentuk endapan. Semua karbonat itu tidak larut kecuali yang mengandung golongan alkali dan amonium. Ini kenapa dengan penambahan soda ke dalam air sadah kita bisa memisahkan atau menghilangkan ion Ca2+ itu. Karena ini nanti akan membentuk endapan, tinggal kita saring ya. Larutannya dengan padatannya kita pisahkan. Plus. Nah, coba yang ini. Ramalkan apakah reaksi akan terjadi atau tidak. Bila terjadi, tuliskan persamaan reaksinya. Yang pertama, kalau kita campurkan timbal nitrat dengan kalsium hidroksida, terjadi reaksi atau tidak? Ciri terjadi reaksi tadi, terbentuk endapan, terbentuk gas, terbentuk elektrolit yang lebih lemah, terjadi reaksi asam basa. Yang pertama, terjadi reaksi nggak? Terjadi, Bu. Cirinya apa? Terbentuk endapan PbOH2. Endapannya adalah endapan PbOH2 ya. Ditambah CaNO3 2 kali. Coba sekalian belajar menyetarakannya. Sudah setara belum? Udah ya, kalau ini sudah ya. Sudah setara. Ini kita hanya menulis persamaan molekul. Terjadi karena ada endapan PbOH2. Yang kedua, terjadi reaksi? Terjadi, Bu. Cirinya dicirikan dengan? Itu barium klorida. Barium karbonat. Karbonat ya. Tambah 2NaCl. Jadi karena ada endapan barium karbonat sudah setara ya. Yang ketiga, terjadi reaksi? Enggak. Bagaimana mempertukarkan pasangan ionnya? Yang paling mudah ini NaNO3 ya. Aqueous, lalu Hg2, ingat ini dari Hg22+, bertemu dengan PO4 3-, berarti Hg2 3 kali, PO4 2 kali. Ini semua fosfat tidak larut ya, kecuali yang mengandung logam alkali dan amonium. Ini terjadi reaksi karena terbentuk endapan. Tinggal disetarakan. Na-nya ini 3, NO3-nya sebentar. Bagaimana menyetarakannya? PO4 2. Hg-nya 6 ya. PO4. Na-nya 6, NO3-nya 6. Setara ya? Bisa memperkirakan, melengkapi persamaan reaksi. Sekarang sudah ada modal aturan kelarutan, jadi sudah tahu fasanya, apa yang akan terbentuk, tinggal pertukarkan ionnya, lalu prediksikan fasanya. Yang keempat, terjadi reaksi tidak? Enggak.
Ya, karena hasilnya NaNO3 ini larutan, larut dalam air, kemudian CaCl2 ini juga larut dalam air. Artinya kalau kita uraikan ini ada 2Na+, 2Cl-, Ca2+, 2NO3- menjadi 2Na+, 2NO3- tambah Ca2+ ditambah 2Cl-. Ini kan semuanya 2Na, 2Na. Ca2+, Ca2+, Cl-, Cl-. Tidak terjadi reaksi. Bisa dipahami ya, kondisi awal dan akhir tetap sama. Yang 1, 2, 3 terjadi reaksi dicirikan dengan adanya endapan yang terbentuk. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, Ibu mau nanya. Ya, silakan. 3 slide sebelum ini. Yang ini? Iya Bu, yang ini kenapa bisa yang E ya Bu? Saya masih bingung. Ini. Awalnya ada K+, ini belum setara ya. K+, SO4 2-, Ba2+, ditambah NO3-. Jadi anggaplah ini dari K2SO4 dengan BaNO3. Kalau kita reaksikan, ini hasilnya menjadi BaSO4 dan KNO3 ya. Coba bentar ya. Kalau kita tulis persamaan ion, persamaan molekul dan ionnya. Dan KNO3. Kita setarakan dulu. 2, 2, udah ya. Ini aqueous, ini aqueous. Ini persamaan molekulnya. Bagaimana cara menuliskan persamaan ion? Kita uraikan. Karena semua yang Aki tapi elektrolit kuat, ya, itu kita uraikan. Ini kan yang mengandung kalium, golongan 1 elektrolit kuat, 2K+, SO4 2-. Kemudian semua nitrat juga elektrolit kuat, Ba2+ ditambah 2NO3-. Menghasilkan, nah ini solid, kurang larut dalam air tetap seperti ini. KNO3 2K+ ditambah 2NO3-. Ini kita sebut sebagai persamaan ionik. Persamaan ion bersihnya apa? Coret yang sama di kedua sisi. 2K+, 2NO3-. Jadi sebetulnya ini reaksinya, reaksi ion bersihnya SO4 2- tambah Ba2+ menjadi BaSO4. Nah, yang kita coret itu yang disebut sebagai spektator ion. Nih 2K dan NO3. Jadi jawabannya E. Sudah terjawab belum? Oh iya Bu, makasih Ya. Bu. Ya, jadi yang tidak terlibat di dalam reaksi itu kita sebut spektator ion ya. Jadi harus bisa nanti ini persamaan molekul. Ada di slide ini juga contoh soal lainnya. Persamaan molekul, persamaan ion, dan persamaan ion bersih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Saya boleh bertanya, Bu? Ya, silakan. Itu kan kalau larutan dipanaskan, jumlah ion yang bisa larut kan bertambah. Jadi kalau elektrolit dipanaskan, sifat elektrolitnya tambah kuat dong? Atau gimana, Bu? Tambah kuat, betul. Tambah kuat, karena ion-ionnya semakin mudah untuk bergerak. Nanti nilai kelarutan juga akan tambah tinggi. Jadi kita masih bisa menambahkan sejumlah tertentu zat terlarut pada temperatur yang lebih tinggi dan itu akan masih dapat larut. Oke. Oke, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Bu, saya mau nanya, Bu. Ya. Ciri utama dari terbentuk endapan apa ya, Bu? Saya masih kurang paham di situ, Bu. Tadi dari ini. Ya. Agak hafalan sih sementara. Dari aturan kelarutan. Ciri adanya endapan yang kalau kita temukan fasanya solid.
Kalau dalam praktikum itu kan kebalikan, kita campurkan 2 reaktan. Ternyata kita amati, oh ada endapan putih. Nah, endapan putih itu misalnya baru kita simpulkan, kira-kira itu terbentuknya dari apa? Kita coba pertukarkan pasangan ionnya. Oh, ini berarti endapannya adalah endapan barium sulfat. Ya, kita peroleh ini karena dari hasil eksperimen. Nah, kalau sekarang dibalik, karena kita sudah tahu hasil eksperimennya, muncul aturan kelarutan yang tadi. Nah, sekarang diaplikasikan ke dalam soal-soal seperti ini. Ciri dari terbentuknya endapan, mau tidak mau kita harus hafal aturan kelarutan yang tadi. Yang ini. Nanti coba diulas lagi. Ya, ini harus hafal. Menghafalkannya cukup mudah kok, karena ada kaitan satu dengan yang lainnya. Contohnya yang ini, ion-ion ini, cara menghafalnya gimana? Ini golongan 2 yang bawah, bagian bawah. Ada kaitannya nomor 4 ini dengan yang 1 di aturan yang garam yang sukar larut. Kemudian di tambahannya Pb2+, Ag2+ juga ada kaitannya dengan yang nomor 3. Jadi sebetulnya ya memang mau nggak mau harus hafalan ya, seperti yang saya bilang di kuliah ini kimia mungkin kalau di SMA banyak hafalannya. Kalau di kuliah sekarang tetap ada hafalan yang harus dihafalkan, tapi sebetulnya tidak terlalu banyak. Ya. Yang perlu dipahami adalah, yang harus dilakukan adalah paham atas, kalau misalnya ada hafalan, paham kenapa itu diperoleh, kemudian paham simbol-simbol dari tabel periodik. Kalau selama ini mungkin banyak yang dihafalkan, sekarang yang penting selain kemampuan untuk menghafal itu tidak dipakai, tetap ada ya di dalam bidang ilmu-ilmu tertentu, tapi tidak banyak sekarang. Yang penting kita harus paham apa rumus itu, maknanya apa. Nanti rumusnya akan dikasih, tidak perlu dihafal. Yang penting kita paham kapan menggunakan rumus itu. Itu yang dipelajari di perkuliahan. Bedanya dengan di SMA. Ya, Dava. Jadi mau nggak mau memang harus dihafalkan ini modal untuk menentukan persamaan reaksi. Terjadi reaksi atau tidak, terbentuk endapan atau tidak. Berarti Bu, kalau dia nggak jadi aqueous, berarti dia berbentuk solid ya Bu? Intinya gitu Iya, ya Bu? betul. Kalau bukan aqueous, berarti ngendap. Nah, cuman hati-hati nanti kalau aqueous bukan berarti dia selalu larut. Asam asetat aqueous. Amonia aqueous, larut dalam air. Tapi tidak terdisosiasi sempurna. Jadi tadi salah satu contoh elektrolit lemah itu adalah asam basa lemah. Kalau kita tulis persamaan ionnya, asam basa lemah tetap sebagai molekulnya. Karena memang kenyataannya dominannya dia dalam bentuk molekul. Ada nanti di selanjutnya. Kalau tidak salah ada. Nah, setelah asam basa nih. Tadi kan kita fokus ke garam-garam ya, senyawa yang bagaimana kelarutannya dalam air, mudah larut atau sukar larut. Nanti di sinilah. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, sekarang masuk ke asam basa. Tadi sudah disinggung sebetulnya asam basa itu punya sifat elektrolit tertentu ya. Kalau asam basa kuat, elektrolit kuat, asam basa lemah, elektrolit lemah. Jadi kita harus tahu mana asam basa kuat, mana asam basa lemah. Kalau dilihat dari definisinya, ini kalau sebetulnya kan ada 3 definisi ya dari asam basa. Kita lihat kalau dalam pelarut air, karena yang kita bahas itu adalah pelarut air, kita pakai teori Arrhenius. Arrhenius itu menjelaskan bagaimana sifat asam basa ketika dilarutkan dalam air. Apakah menghasilkan H+, atau H3O+, atau menghasilkan OH-. Kalau menghasilkan H3O+, maka disebut sebagai asam. Kalau menghasilkan OH-, kita sebut sebagai basa. Selama ini kita mungkin melihat ini sering disederhanakan menjadi H+, tapi sebetulnya tidak ada H+ di dalam air. Yang ada itu dalam bentuk H3O+. Kita boleh mengganti seperti ini. Persamaannya H+. Kita mungkin terbiasa dengan persamaan seperti ini. Ada Ha larut dalam air, ini terion menjadi H+ dan amin. Ini sebetulnya sama saja. Persamaan yang bawah hanya untuk menyederhanakan persamaan yang atas. Tapi lebih mudah dipahaminya sebetulnya yang atas. Jadi kalau kita punya, katakanlah di sini suatu asam,
dengan simbol Ha, kita larutkan di dalam pelarut air. Nanti karena ini bersifat asam, Ha ini akan melepaskan. Kalau dilihat dari Bronsted Lowry, asam itu yang mentransfer proton. Jadi H plusnya dilepaskan, diterima oleh air. Air ini yang bersifat basa Bronsted. Ya, menangkap H plusnya menjadi H3O+. Ini kehilangan H plus menjadi A-. Nah, selama dihasilkan H3O+ di dalam larutan, ini kita sebut spesiesnya bersifat asam. Basa, katakanlah di sini kita simbolkan dengan B. Ya, berarti kalau dilihat dari teori Bronsted Lowry, di sini yang menjadi asamnya adalah air. Makanya di sini air disebut sebagai amfoter. Ya, dia bisa bersifat sebagai asam atau sebagai basa, tergantung dari lawannya. Kalau lawannya lebih basa, dia bersifat asam. Kalau lawannya lebih asam, dia bersifat basa. H plusnya diperoleh dari sini, ditransferkan ke B menjadi Hb. Lalu ini tersisa OH-nya. Selama di dalam air melepaskan OH-, maka B ini bersifat basa. Itu dari definisinya. Pembentukan ion hidronium oleh asam. Ya, secara umum, asam ini zat yang bereaksi dengan air menghasilkan ion. Salah satunya yang kita sebut sebagai ion hidronium. Jadi H3O+ ini diperoleh dari H2O yang bereaksi dengan H+ dari asam. Contohnya, ketika HCl dialirkan pada air, maka ion hidrogen atau H+ dari HCl akan ditransfer ke molekul air menghasilkan ion hidronium dan ion klorida. Reaksi ini adalah reaksi ionisasi karena membentuk ion yang sebelumnya tidak ada. Ini kan awalnya molekul ya, dua-duanya. Karena larutan mengandung ion, maka larutan asam ini bersifat elektrolit. Ya. Tidak semua atom hidrogen dalam senyawa asam dapat ditransfer ke molekul air membentuk ion hidronium. Contohnya, asam asetat. Ya, biasa kita menuliskan rumus struktur CH3COOH. Nanti harus biasa melihat rumus seperti ini, HC2H3O2. Kalau kita lihat dari rumusnya kan ada 4H ya, tapi yang bisa ditransferkan sebetulnya hanya satu. Nah, konsensusnya supaya kalau nanti ada senyawa organik ya, asam organik yang kompleks, yang tidak familiar, yang tidak biasa kita lihat, untuk tahu, oh dia melepaskan H plusnya itu berapa? 1, 2, 3, atau berapa? Kita lihat dari rumusnya. Berdasarkan konsensus, atom hidrogen yang dapat ditransfer itu ditulis di awal rumus molekul. Contohnya seperti ini. Jadi kenapa asam asetat ditulisnya bukan C2H4O2? Kan kalau kemarin kita menentukan rumus empiris, rumus molekul, ini digabung C2H4O2 asam asetat. Nah, untuk menunjukkan bahwa satu H-nya itu bisa ditransferkan, kita pindahkan ke awal. HC2H3O2, artinya H ini bisa ditransferkan ke air, sehingga membentuk ion hidronium, hasilnya adalah ion asetat. Ya. Nanti kita bisa aplikasikan untuk senyawa asam organik lainnya. Berdasarkan jumlah ion hidrogen yang dapat ditransfer, asam dikelompokkan ke dalam kelompok asam monoprotik. Kalau dia hanya satu, melepaskan ion H plusnya, dan asam poliprotik kalau lebih dari satu. Contoh asam poliprotik, ini sebetulnya sudah biasa kita lihat ya. Asam diprotik kalau 2, ini contohnya asam oksalat, H2C24, artinya 2H yang disimpan di depan ini bisa ditransfer dua-duanya. Asam sulfat, nah ini yang harus diingat juga, asam sulfat itu asam kuat. Ya. Reaksi ionisasinya yang pertama menjadi H+ atau H3O+ dan HSO4-. Tahap yang kedua, HSO4- ditambah H2O menjadi H3O+ dan SO42- itu asam yang relatif lemah. Jadi kalau dihitung sebetulnya kalau kita punya H2SO4 1 molar atau 0,1 molar lah. pH-nya berapa sih? Biasanya kan selama ini kita kenal kalau dia 0,1 molar, maka H2-nya 2 kalinya, 0,2 molar. pH min log H plus min log 0,2. Biasanya kan langsung seperti itu. Kalau mau lebih detail, sebenarnya tidak persis min log 0,2. Kenapa? Karena tahap ionisasi yang keduanya itu sebetulnya ada nilainya, ada nilai Ka-nya.
Akan tetapi kalau kita bandingkan di sini HSO4- dengan asam-asam lain yang lebih lemah, dia cenderung paling kuat HSO4-. Kita mungkin nanti akan bahas lebih detail ya di bab tersendiri asam basa. Tapi ini sekedar pengetahuan di awal bahwa H2SO4 asam kuat, tapi HSO4- asam lemah. Contoh asam triprotik, ini yang biasa kita lihat, asam fosfat, berarti tiga-tiganya ini H-nya bisa ditransferkan. Lalu H3, nah ini mungkin ini kita tidak familiar gitu ya rumus asam organiknya. H-nya sebetulnya ada 8, tapi kita bisa menebak, oh karena H di depannya 3, berarti dia termasuknya asam triprotik. Ada 3 yang bisa ditransfer. Selain asam-asam yang mungkin kita kenal ya, seperti tadi langsung HCl, asam-asam halida, asam-asam sulfat, karbonat, ada asam yang kita peroleh dari oksida. Nah, oksida itu kan ada oksida logam, ada oksida non logam. Oksida non logam, makanya gini harus paham ya, mana yang termasuk logam, mana yang bukan logam, yang non logam. Kalau oksida non logam, ya, ini sifatnya asam. Makanya di sini disebut keasaman oksida non logam. Zat yang bersifat asam umumnya memiliki proton atau ion hidrogen yang dapat ditransfer ke molekul air ya. Tadi kalau kita lihat dari teori Arrhenius. Tapi di sini oksida non logam, contohnya SO3, N2O5, CO2, ini kan senyawa-senyawa molekul ya, dibentuk dari non logam dan non logam. Meskipun tidak memiliki proton, dari senyawanya kan nggak ada H-nya nih. Tapi dapat menghasilkan zat yang bersifat asam ketika dilarutkan dalam air. Jadi kalau ini dilarutkan dalam air, gas-gas ini, gas-gas berupa molekul oksida non-logam dilarutkan dalam air, ini akan menghasilkan senyawa-senyawa yang larut dalam air yang memiliki ion hidrogen yang dapat ditransfer. SO3 kalau ketemu H2O menghasilkan asam sulfat, ini kita tahu asam kuat. N2O5 dilarutkan dengan air menghasilkan asam nitrat, asam kuat. CO2 dan H2O menghasilkan H2CO3, ini asam lemah. Tapi sifatnya ini tiga-tiganya adalah asam. Oleh karena itu, kalau kita punya oksida non-logam, sifat keasamannya ini asam ya, bukan basa. Karena bersifat asam dan tidak ada hidrat sebetulnya, tidak ada komponen hidrogen, kita sebut sebagai asam anhidrida. Sebaliknya, untuk ion hidroksida atau oksida. Nah, contoh di sini zat yang mengandung ion hidroksida, ada NaOH, kalsium hidroksida, keduanya akan menghasilkan ion hidroksida ketika dilarutkan dalam air. Ini sudah jelas ya, basa kuat. Ketika dilarutkan dalam air menghasilkan OH-. Tapi kita juga bisa punya basa dari oksida logam. Ini disebutnya basa anhidrida karena memang tidak ada hidrogennya, tidak ada di dalam senyawanya, dalam rumusnya tidak ada hidrogennya. Ketika bereaksi dengan air, ini akan menghasilkan ion hidroksida. Ya, sedangkan kita tahu ion hidroksida ini adalah basa kuat. Makanya ini oksida logam disebutnya sebagai anhidrida basa. Senyawa molekul yang bereaksi dengan air ini menghasilkan ion hidroksida. Ini contoh dari senyawa molekul, mungkin pengecualian ya. Contoh basa sebetulnya sudah umum kita kenal, ini basa lemah, amonia. Amonia di dalam air ini menghasilkan NH4+ dan OH-. Selama dihasilkan OH-, sifatnya adalah basa. Lalu metilamin, ya. Bagaimana cara menuliskan persamaan reaksinya? Kalau kita lihat dari teori Bronsted-Lowry, asam itu melepas proton, basa menerima proton. Karena dia bersifat basa, kita tinggal tambahkan, berarti dia menerima proton, tambahkan H-nya di ujung. Ini awalnya NH2 menjadi NH3+, karena kan dia menerima H+. Ini airnya menjadi OH-. Ini sifatnya basa. Ya, jadi nanti kalau misalnya mungkin kalian tidak akan diminta untuk menuliskan persamaan reaksi, tapi memilih itu mana persamaan reaksi yang benar. Kalau untuk asam, konsensusnya jumlah yang ditransfer itu ditaruh di H-nya ditaruh di depan. Kalau untuk basa, bagaimana produknya? Tinggal kita tambahkan H+ di ujung H-nya, di H yang ujung.
Contoh ini nih, trimetilamin dan hidroksilamin. Ini sudah disebutkan ini adalah basa. Artinya di dalam air harus menghasilkan OH-. Berarti kalau dilihat dari teori Arrhenius ya, selama menghasilkan OH- itu adalah basa. Kalau untuk menuliskan persamaan reaksi, nanti di bab yang lain, kesetimbangan asam basa secara umum persamaan reaksinya atau reaksinya itu ditinjau dari teori Bronsted-Lowry, dari donor akseptor proton, jadi transfer proton. Basa itu menerima H+, asam itu melepas H+. Jadi kalau kita tuliskan reaksinya seperti apa? Ini mungkin karena kita tidak familiar, tapi asal tahu, oh ini basa, berarti di dalam air dia akan menerima H+. Tulisnya tinggal kita tambahkan 5,3NH+ ditambah OH-. Di dalam air dihasilkan OH-. Sekarang kalau hidroksilamin, HONH2 ditambah H2O. Dia bersifat basa, menerima proton. H3+ ditambah OH-. Ya. Selama menghasilkan OH-, dia bersifat basa. Selama menghasilkan H+ atau H3O+, dia bersifat asam. Jelas sampai di sini? Bisa menuliskan persamaan reaksi ya, meskipun reaktannya atau zatnya itu tidak familiar dengan kita. Ya. Kurang jelas, Irma? Mau ditanyakan? Ada? Sepertinya sedang berbicara yang lain. Oke, ada yang bertanyakan dulu? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Nah, sekarang kita sudah tahu definisi asam basanya. Nah, sekarang kita lihat contoh asam basa kuat atau elektrolit kuat ya. Kalau dilihat dari definisi, asam basa kuat itu yang terdisosiasi 100% atau hampir 100% di dalam air ya. Ini dari definisinya. Jadi kalau misalnya ada yang 50%, 60%, 70% itu kita kategorikan tetap asam lemah. Tapi di antara asam lemah ada peringkatnya, mana yang lebih kuat, mana yang lebih lemah. Itu nanti harus bisa kita jelaskan di bab lain. Nah, contoh-contoh asam kuat ini coba dibaca nanti ya supaya kita ingat. Asam perklorat, asam klorat, asam hidroklorida, asam hidrobromida, hidroiodida, asam nitrat, dan asam sulfat. Ini contoh asam-asam kuat. Jadi kalau kita menemukan ini di dalam suatu persamaan reaksi, diminta persamaan ionnya, ini semua harus kita uraikan. Sedangkan basa ini terdisosiasi sempurna di dalam air menghasilkan kation dan OH-nya. Semua logam hidroksida yang larut dalam air ini juga merupakan basa kuat. Contohnya ini dari golongan 1 kan ya. Pokoknya semua dari golongan 1 itu elektrolit kuat. Jadi satu konsep atau satu teori dengan teori yang lain tidak bertentangan. Tadi kita sudah bahas di aturan kelarutan. Semua yang mengandung golongan alkali, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium itu larut dalam air. Jadi ini elektrolit kuat. Logam hidroksida golongan 2 ini juga larut kan ya. Semua hidroksida ini tidak larut kecuali yang mengandung Ca2+, Sr2+, Da2+. Ini elektrolit kuat. Kalau yang lemah, asam basa yang relatif sukar terdisosiasi dalam air sehingga hanya sedikit ion yang dihasilkan. Nah, karena itu asam basa lemah merupakan elektrolit lemah. Contohnya ini merupakan sebagian besar asam organik. Tidak terionisasi 100%. Contoh yang sering kita lihat asam asetat. Ditulisnya ini hanya 1 di depan, artinya yang ditransferkan protonnya hanya 1. 3 lagi di sini tidak bisa ditransfer ke air. Sisanya ini menjadi ion asetat dan H3O+. Karena dihasilkan H3O+, maka sifatnya asam. Mengapa asam lemah itu tidak terdisosiasi sempurna? Karena ini reaksinya bolak-balik ya. Kalau suatu reaksi terjadi kalau
dua reaktan, dua molekul itu bertumbukan. Tumbukannya dengan orientasi tertentu yang tepat. Contohnya di sini asam asetat. Tadi kita sudah tahu ini asam lemah ya. H yang ditransferkan ini bertumbukan dengan air. Jadi lepas menjadi ion hidronium. Sisanya ini menjadi ion asetat. Lalu kalau ada ion asetat bertemu lagi dengan ion hidronium, ini balik lagi menjadi asam asetat dan air. Jadi kalau elektrolit lemah, seperti ini prosesnya bolak-balik. Jadi secara umum kalau kita lihat jumlah molekulnya, dalam hal ini asam asetat, jauh lebih banyak dibandingkan dengan ion-ionnya, dibandingkan ion hidronium dan ion asetat. Begitu juga dengan basa, ya. Contohnya ini kebanyakan basa organik, NH3 jadi NH4+ dan OH-. Kemudian metilamin, ini tinggal kita tambahkan H+-nya di sini NH3+ ditambah OH-. Kenapa elektrolitnya lemah? Karena jumlah ionnya sedikit, dominannya adalah jumlah molekul. Ini amonia ketemu dengan air mentransferkan protonnya. Jadi ini jadi NH4+, sisanya OH-. Ketemu lagi, bertumbukan lagi NH4+ dengan OH-, balik lagi menjadi amonia dan air. Jumlah molekulnya jauh lebih besar dibandingkan jumlah ionnya, makanya ini elektrolit lemah. Dikit lagi ya. Kalau poliprotik, contohnya ini asam diprotik ya, ada asam sulfit. Kita bisa tuliskan persamaan ionisasi bertahap. Nah, ciri dari elektrolit lemah ada tanda panah kesetimbangan. Tanda panah ini punya makna ya. Terkadang anak kimia pun ketika diuji sidang ternyata ada yang belum paham. Kalau ini tanda panah satu arah, artinya reaksinya cenderung ke kanan. Kalau ini tanda panah kesetimbangan, nah seringkali banyak yang menggunakan kesetimbangan itu seperti ini. Padahal ini adalah tanda untuk menunjukkan struktur resonansi. Ya, jadi selain dari pengetahuan kita untuk menentukan kalau misalnya ada persamaan reaksinya, itu elektrolit kuat atau lemah, lihat dari panahnya. Kalau panahnya panah kesetimbangan, itu artinya elektrolit lemah. Ya, jadi H2SO3 ini elektrolit lemah, artinya kalau lemah kita akan punya di sini nilai Ka-nya, tetapan kesetimbangan asamnya. Gitu ya, dengan fosfat. Salah satu dia punya 3 tetapan kesetimbangan. Ini akan kita pelajari lagi nanti di bab kesetimbangan asam basa. Ya. Nah, coba berapa lagi ya? Sampai sinilah ya. Sisanya nanti kita lanjutkan hari Jumat. Tuliskan tahapan reaksi ionisasi asam sitrat. Nah, ini kan asam organik ya, H-nya ada 8. Tapi sekarang kita sudah tahu, oh karena ada 3 H di depannya, artinya dia asam triprotik. Kalau kita tuliskan H3C6H5O7 dalam air, ini akan menghasilkan panahnya kesetimbangan H2, lepas satu dulu, H2C6H5O7- ditambah H3O+. Tahap yang kedua, H2C6H5O7- lepas lagi satu. Jadi HC6H5O7 2- tambah H3O+. Yang terakhir, masih ada satu H yang bisa ditransfer. Ditambah H2O+. Jadi C6H5O7 3- ditambah H3O+. Ya. Ini masing-masing punya nilai Ka, tetapan kesetimbangannya. Ini katakan Ka1, Ka2, Ka3. Sampai di sini ada yang mau tanyakan dulu? Sudah jam 8.42. Bu mau nanya, Ya, Bu. silakan. Kalau tadi di persamaan ion itu elektrolit lemah itu diuraiin juga ya, Bu? Tidak. Atau Tidak. Ini slide-nya sudah saya berikan. Nanti coba kalian kerjakan yang ini. Nah, halaman 47 ya. Yang ini. Ini ada kita menggabung, sebentar. Ya, kita menggabungkan senyawa-senyawa ionik, misalnya di sini ada senyawa hidroksida ya, tapi kalau kita lihat ini secara umum adalah senyawa reaksinya reaksi asam basa. Coba tuliskan, nah untuk bisa mencapai persamaan ion bersih, mau nggak mau kan kita harus tahu dulu
persamaan ionnya apa? Mana yang menjadi ion spektatornya? Nanti baru kalau sudah tahu ada ion spektator, kita uraikan mana yang boleh diuraikan, kita akan dapat persamaan ion bersih. Jadi nanti setelah ini, sambil menunggu hari Jumat, silakan pelajari yang ini, kerjakan yang persamaan tadi. Jadi tidak diurai, ya, jadi harus tahu mana elektrolit kuat, mana elektrolit lemah, mana asam lemah, mana asam kuat, mana basa lemah, mana basa kuat. Patokannya selama dia elektrolit lemah tidak kita urai. Kalau padatan, yang sukar larut, yang solid tidak kita urai. Jelas? Berarti yang boleh diurai itu cuma fase aqueous Aqueous. sama yang itu ya, apa sih? Elektrolit kuat ya? Iya. Aqueous Kalau- untuk padatan, yang mudah larut dalam air, dan aqueous yang elektrolit kuat. Kalau aqueous yang elektrolit lemah, contohnya basa lemah, asam lemah, tidak kita uraikan. Nah, itu nanti akan mempengaruhi persamaan ion bersihnya. Kalau gas sama yang apa liquid itu juga nggak diurai. Diurai. Yang diurai hanya yang aqueous dan elektrolit kuat, itu aja. Oke, makasih Bu. Oke, sama-sama. Ya, nanti coba latihan yang halaman 46, ini filenya sudah saya upload di EduNext. Silahkan dikerjakan sebelum kita selesaikan sedikit lagi, sekalian nanti tutorial. Ya, masih ada sekitar 30-an halaman lagi. Bereslah satu pertemuan lagi. Oke, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, karena sudah 8.44, saya akhiri kuliah hari ini ya.